Ya, saya launch dulu. Terlihat ya di layar kalian ya. Sudah. Oke, nah silakan. Ya, silakan diisi. Ini simple question aja, ya, untuk mereview materi kita yang 2 minggu yang pertama. Ya, silakan jawab benar atau salah. Oke, dua orang sudah selesai, sudah submit jawabannya. Oke, sudah ada 11 orang yang submit. Oke, ada 22 yang selesai. Oh, 24. Berarti kurang 10 orang lagi, 9 orang lagi. Ya. Oh. 50 masuk. Oh.
Oke, ini kalau pesertanya yang hadir 51, kalau dikurangi saya, Pak Rama, dan teman-teman SMA dari Lintasan School, mestinya mahasiswanya ada 40 ya. Oke. Ternyata sudah 42 orang yang menjawab. Oke. Oke, saya tunggu 1 menit lagi deh. Siapa tahu masih bertambah nih yang mau menjawab. Oke, ini ada 47 orang yang menjawab. Oke, ada 48. Oke, saya akhiri ya untuk mengisi kuis kecil-kecilan ini. Ya. Oke, sebentar. Oh, ternyata ada 49. Oke. Ya, oke, saya akhiri. Oke, terima kasih sudah menjawab juga yang teman-teman SMA ini juga mestinya juga ikut menjawab tadi ya. Oke, nah ini hasilnya ya, bisa Anda lihat ya. Oke, kita bahas ya satu persatu. Oke, yang pertama kata kepribadian berasal dari bahasa Latin yaitu persona yang artinya topeng. Ya, 94% menjawab benar. Ya, dan memang jawabannya benar. Ya, jadi kata kepribadian asal katanya ya, kepribadian itu nanti terjemahkan dari bahasa Inggris personality ya, personality dari kata persona bahasa Latin yang artinya topeng ya. Dan memang ini awalnya menggunakan kata topeng ini karena melihat drama-drama zaman Yunani kuno gitu ya, bagaimana para aktornya acting ya. Dan kemudian sempat bahwa kepribadian itu adalah bagaimana individu menunjukkan dirinya kepada orang lain. Ya. Dia ingin dilihat seperti apa ya oleh orang lain. Itu sama seperti ketika para aktor Yunani kuno ini berakting, ya berlakon. Ya bagaimana misalnya ketika dia menjadi seorang raja berperilaku seperti seorang raja, ya dan seterusnya. Ya. Nah. Kemudian lama kelamaan ya kepribadian itu atau persona itu ya adalah sifat-sifat, ciri-ciri, karakteristik yang unik dari individu.
Nah, itu asal kata dari kepribadian. Oke, kemudian yang kedua, menurut Rogers, kepribadian adalah organisasi dinamis dari psikofisik yang menentukan karakteristik individu dalam berperilaku dan berpikir. Ya. Nah, sebenarnya konsep ini benar. Ya, ini ada 67% yang menjawab benar, 33% menjawab salah. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah ya dari definisi ini. Ya, kepribadian memang adalah organisasi yang dinamis, artinya bahwa kepribadian itu bisa berkembang. Ya. Anda dari kecil kemudian dewasa, ya mungkin ada yang berkembang dari kepribadian Anda. Ya, dan kepribadian merupakan kesatuan psikofisik, ya, psikologis dan fisik, ya, yang menentukan karakteristik individu dalam berperilaku, berpikir, ya, bertindak, ya, termasuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Nah, namun, ya, konsep ini bukan dikemukakan oleh Rogers, tetapi oleh Gordon Allport. Ya, jadi tentu saja ini mestinya jawabannya adalah salah, meskipun definisinya betul, tapi yang mengungkapkan tokohnya ini salah. Ya, kalau menurut Rogers, kepribadian itu sama dengan self, ya, diri, individu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, kepribadian itu unik dan kompleks. 100% menjawab benar. Ya, dan memang benar. Ya, kepribadian itu sesuatu yang unik dan kompleks. Unik karena setiap individu berbeda. Ya, kita di psikologi selalu mengatakan ada perbedaan individu. Ya, bahkan anak kembar siam pun ya bisa memiliki kepribadian yang berbeda. Ya. Pernah ada, saya lupa ya namanya ya, ada kembar siam gitu ya. Kalau yang namanya kembar siam itu kan dempet ya, dan mereka puji Tuhan gitu ya, sampai dengan remaja dewasa ya, mereka bisa hidup gitu ya, karena kan ada kembar siam yang kemudian dioperasi dan meninggal ya. Sampai dewasa pun mereka tetap kembar siam ya, gitu. Nah, cuman uniknya kalau kembar siam ini kan karena dempet kan kemana-mana selalu bersama, ya kan, ke sekolah bersama. Yang satunya ingin makan, ya satunya terpaksa juga harus ke ruang makan misalnya gitu. Nah, tapi uniknya mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Ya, yang satu suka olahraga, yang satunya lebih suka main musik, yang satunya lebih ekstrovert, satunya cenderung introvert. Ya, itu. Jadi kepribadian itu unik dan juga sekaligus kompleks. Ya, kompleks ya karena memang ada banyak aspek di kepribadian dan ada banyak faktor yang mempengaruhi kepribadian individu. Ya. Oke, congratulations, semuanya menjawab benar. Kemudian menurut paradigma behavioristik, kepribadian dapat dibentuk dari lingkungan. Ya, jadi kita di psikologi ya ada mengenal beberapa paradigma pandangan, ya cara pandang terhadap sesuatu, ya ada behavioristik, ada psikoanalisa, ada kognitif, ya ada sosial kognitif, ya ada fenomenologi. Ya. Nah, yang behavioristik mengatakan bahwa perilaku, ya kepribadian, ya, karena kita mempelajari kepribadian ya, itu dapat dibentuk dari lingkungan. Ya. Lingkungan yang mempengaruhi kepribadian individu. Itu dari pandangan behavioristik. Oke, next yang nomor 5. Menurut salah seorang tokoh dari paradigma kognisi sosial yaitu Bandura, kepribadian bisa dibentuk melalui imitasi. Ya, oke, ya, ini 61% menjawab benar, ya, dan jawabannya iya, betul. Ya, Bandura, ya, dia mengemukakan teori belajar sosial, yang mengatakan bahwa perilaku individu, ya, termasuk kepribadian itu bisa dibentuk dengan melakukan imitasi. Ya. Kita melihat seseorang ya menjadi role model, ya contoh. Ya. Kemudian kita berpikir, ya kita menganggap bahwa perilaku itu
sesuatu yang bagus ya, apalagi kalau misalnya individu yang menjadi role model itu mendapatkan sebuah reward ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah atau mendapatkan sesuatu yang positif ya, karena perilakunya tersebut ya, maka kemudian kita bisa menirunya, mencontohnya ya, itu. Dan apa yang kita contoh tersebut ya, itu akan menjadi lebih kuat gitu ya, akan semakin kuat ya, dan bisa menetap ya kalau memang kita juga merasakan hal yang positif. Nah, itu pendapat dari Bandura ya, dan Bandura memang dari paradigma kognisi sosial. Oke, jadi menggabungkan antara aspek kognisi ya dan lingkungan. Ya, nah ini yang membedakan dengan behavioristik tadi ya. Kalau behavioristik yang tadi yaitu hanya melihat dari lingkungannya ya, tapi paradigma kognisi sosial ya menambahkan aspek dari kognisi. Oke, kemudian yang keenam, keselarasan antara individu dengan lingkungan dan sang pencipta Tuhan yang merupakan pandangan fenomenologi. Ya, oke, ini hampir 50-50 ya jawabannya ya. 55% benar dan 45% salah. Oke. Ya. Tadi ya saya katakan bahwa dalam psikologi ada beberapa paradigma. Ya, salah satunya fenomenologi. Ya, tadi sudah ada behavioristik, kemudian ada kognisi sosial, ya. Nah, sekarang fenomenologi. Nah, fenomenologi ini lebih kepada bagaimana individu memaknai sebuah peristiwa yang dia alami. Ya. Nah, itu mungkin juga akan berpengaruh pada perilakunya, ya, berpengaruh pada cara pandang dia. Ya. Bisa juga berpengaruh pada kepribadiannya. Ya, katakanlah misalnya individu mendapatkan sebuah musibah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana individu ini memaknai musibah tersebut dan bagaimana hasil pemaknaan tadi itu mempengaruhi diri individu. Ya, nah itu fenomenologi. Ya. Nah, seperti yang kemarin minggu lalu ya saya ceritakan tentang Frankl itu ya, bagaimana dia melihat ya dia sendiri dan teman-temannya yang berada di Camp Nazi ya bisa selamat ya, karena salah satunya adalah mereka memiliki harapan ya. Ya tentu saja harapannya masing-masing gitu ya, setiap individu berbeda, tapi itu yang membuat mereka kemudian bisa bertahan dari Camp Nazi itu. Itu salah satu contoh dari pandangan fenomenologi ya. Nah, untuk yang keselarasan individu dengan lingkungan dan sang pencipta itu biasanya berasal dari pandangan dari budaya timur ya. Misalnya Taoisme gitu ya, kemudian mungkin ajaran Jawa ya, kemudian Sufi ya. Nah itu biasanya berusaha melihat keselarasan ya, bahwa individu itu juga baik dengan dirinya sendiri ya, kemudian juga baik dengan lingkungan dan tentunya baik dengan Tuhannya, yaitu dari budaya timur ya gitu. Jadi berbeda dengan fenomenologi ya. Jadi jawaban nomor 6 ini salah ya, salah. Oke, kemudian nomor 7 Hippocrates ya. Hippocrates menggolongkan atau membuat tipologi kepribadian berdasarkan cairan apa yang dominan di dalam tubuh ya. Oke, 86% menjawab benar ya. Ya. Jadi menurut Hippocrates ya, kalau Anda masih ingat ya, bahwa dalam tubuh manusia ya terdiri dari cairan ya, ada empedu hitam, empedu kuning, kemudian ada darah, ada lendir. Nah, dari keempat cairan ini mana nih yang dominan? Ya. Kalau yang dominan darah, misalnya, Anda adalah orang sanguin, ya. Orang sanguin punya karakteristik tertentu, punya ciri kepribadian tertentu, ya. Misalnya senang menjadi pusat perhatian, gitu kan, riang, ya, mudah berteman, ya, selalu bersemangat, gitu.
Atau misalnya yang paling banyak nih cairan yang lendir, ya, maka Anda tergolong orang yang pragmatis, ya, tenang, damai, ya, tidak suka ribut, tidak suka bertengkar, ya. Nah, itu ciri-ciri orang pragmatis. Ya, itu Hippocrates, ya, itu. Atau misalnya cairan kuning, gitu ya, empedu kuning, ya, maka ada orang koleris, ya, itu. Apa? Senang jadi pemimpin, leader, ya, cekatan, ya. Nah, itu orang koleris. Itu menurut Hippocrates, dan yang kemudian dikembangkan oleh Galenus. Oke, nomor 8. Nah, astrologi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kepribadian individu. Oke, ini juga hampir 50-50 ya, 55% menjawab benar, 45% menjawab salah. Ya. Nah, sebenarnya ya astrologi ya memang punya cara, ya mempunyai sudut pandang bahwa kepribadian seseorang, karakter seseorang ditentukan oleh kapan Anda lahir, ya bulan apa, tanggal berapa. Ya, Anda lahir misalnya bulan Desember, tanggal sekian, oh Anda berada di naungan zodiak Sagittarius, ya. Atau misalnya Anda lahir bulan apa, gitu ya, April misalnya, tanggal berapa Anda berada di naungan bintang atau zodiak Aries misalnya. Nah, setiap zodiak diyakini ya membawa pengaruh pada individu, membentuk karakter individu, kepribadian individu. Kalau Sagittarius orangnya seperti apa gitu ya, Aries seperti apa, ya itu yang diyakini oleh astrologi. Ya, jadi sebenarnya jawabannya ya betul gitu ya, gitu. Hanya karena Anda kuliah di psikologi, ya, maka ketika nanti Anda menjadi seorang psikolog, ya, Anda berpraktek gitu ya, kemudian Anda melakukan asesmen kepribadian, ya jangan gunakan astrologi gitu ya. Gitu. Kecuali kalau Anda memutuskan, oke deh, ya saya menjadi peramal saja karena saya merasa punya bakat menjadi peramal gitu kan. Ya oke, tapi jangan gunakan gelar psikolog Anda. Ya, gunakan gelar peramalnya. Ya, kalau Anda sebagai seorang psikolog, ya kan nggak lucu gitu ya. Anda mau menentukan misalnya posisi jabatan seseorang di kantor, ya, Anda menggunakannya berdasarkan astrologi, ya, nah itu nggak boleh ya, haram hukumnya. Ya. Oke, ya itu untuk astrologi. Ya. Demikian juga dengan Kretschmer, ya. Kretschmer membuat tipologi kepribadian berdasarkan bentuk tubuh, ya betul. Ya, jadi ada yang piknis ya, yang gendut ya, dan itu memiliki karakteristik kepribadian tertentu ya. Kemudian ada yang atletis ya, yang berotot ya, itu juga memiliki ciri tertentu ya. Tuh. Tapi untuk sekarang ya tipologi Kretschmer juga tidak kita gunakan. Ya. Nah, nanti kita pelajari apa yang bisa kita gunakan ya sebagai seorang psikolog, ya sarjana psikologi untuk menentukan kepribadian seseorang. Ya. Oke, yang terakhir 10, temperamen diperoleh dari pembawaan dan merupakan disposisi yang sangat erat hubungannya dengan faktor biologis dan fisiologis atau keturunan. Ya. Ini berdasarkan pendapat Alport ya, bahwa temperamen itu salah satu aspek kepribadian yang erat kaitannya dengan faktor fisiologis ya atau keturunan. Ya. Oke, menurut saya hasilnya ya sangat baik ya, cukup baik, banyak jawaban yang benar ya. Itu. Oke, terima kasih untuk partisipasinya ya untuk mengisi kuis ya. Nah, ini nggak ada nilainya ya, nggak ada nilainya, jadi hanya review saja ya. Nanti exit card-nya yang ada nilainya ya. Oke, ini saya stop.
Nah, oke. Sekarang kita share screen. Enggak muncul ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya di layar Anda ya? Sudah, Bu. PPT-nya. Oke, nah ini mengukur kepribadian yang Oke, nah ini yang cara ilmiah ya. Kalau minggu yang lalu kan kita belajar yang pra-ilmiah, semi ilmiah ya, ada tipologi Kretschmer, ada tipologi Selden, Hippocrates ya. Ada juga yang apa? Kalau Anda ingat yang Lombroso ya, menentukan orang ini cenderung jadi kriminal atau enggak hanya berdasarkan bentuk tengkoraknya ya. Itu. Nah, sekarang kita bahas yang cara ilmiah. Ya. Nah, untuk saat ini ya tentunya yang digunakan adalah yang cara ilmiah ini, gitu ya. Tujuannya mengapa sih ya, perlu melakukan asesmen, gitu ya, atau mengukur kepribadian individu. Ya. Nah, salah satunya adalah memenuhi sejumlah kebutuhan praktis dalam masyarakat, gitu ya, untuk melakukan seleksi kepribadian individu untuk berbagai kepentingan. Ya, jadi misalnya Anda yang nanti misalnya tertarik dengan bidang minat industri, organisasi, psikologi industri dan organisasi, ya, Anda melakukan asesmen psikologi, ya, termasuk melihat kepribadian seseorang, misalnya untuk menentukan posisi dalam perusahaan, ya, atau dalam rekrutmen karyawan, ya, orang ini sesuai enggak ya dengan posisi yang ditawarkan sebagai sales misalnya, ya, atau sebagai ya bagian misalnya customer service gitu ya, sebagai teller dan seterusnya. Ya. Nah, dari sekian banyak asesmen psikologi ya, tes psikologi yang digunakan salah satunya adalah kepribadian. Ya. Atau misalnya di sekolah ya, untuk menentukan minat Anda gitu ya, misalnya Anda nanti setelah lulus SMA gitu ya, sebaiknya kuliah di bidang apa ya. Nah, itu juga bisa ya melakukan asesmen psikologi ya. Itu, atau misalnya untuk pemetaan di kelas misalnya ya, misalnya untuk mengetahui setiap anak memiliki kepribadian seperti apa gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi pegangan bagi para guru gitu ya, menjadi pertimbangan guru ya ketika mengatur anak-anaknya ya, membimbing siswa-siswanya di kelas ya. Mungkin harus ada yang diberi perhatian khusus misalnya ya. Nah, guru ya atau pihak sekolah ya bisa bekerja sama dengan psikolog ya untuk melakukan asesmen psikologi untuk menentukan atau melihat gambaran kepribadian siswa-siswanya ya. Kemudian misalnya untuk bidang kepolisian pun juga bisa ya, karena seorang polisi kan biasanya membawa senjata ya. Nah, misalnya untuk melihat ya tingkat agresivitas para polisi ini gitu ya. Itu apakah perlu misalnya ditunda dulu misalnya memberikan senjatanya ya, kalau misalnya dilihat tingkat agresivitasnya tinggi gitu ya. Ya, jangan-jangan nanti marah sedikit saja gitu ya, sudah gampang menggunakan pistolnya. Nah, atau misalnya di pengadilan ya, misalnya juga bisa ya dilakukan asesmen psikologi. Di bidang politik pun bisa juga ya, misalnya menentukan ketika pemilihan anggota legislatif misalnya ya, MPR, DPR, DPRD ya, untuk menentukan apakah ini memiliki kepribadian yang yang diharapkan oleh masyarakat, oleh rakyatnya enggak sih ya, atau jangan-jangan ini banyak manipulasinya nih orang nih ya, gitu ya. Atau misalnya di psikologi klinis pun tentu ya, ketika misalnya Anda
merasa seseorang teman Anda gitu ya mengalami gangguan kepribadian, nah ya, Anda bisa ke psikolog ya atau psikiater ya untuk melakukan asesmen psikologi. Ya. Jadi pengukuran kepribadian ya, melihat gambaran kepribadian ya, ini memang salah satunya ada tujuan praktis ya, bisa untuk memprediksi ya apakah ini sesuai atau enggak sih ya dengan tadi misalnya ya, untuk jabatan di perusahaan gitu ya, untuk misalnya di kepolisian tadi ya, dan juga misalnya untuk menjelaskan misalnya kenapa sih misalnya siswa gitu ya, si A ini kok selalu terus-menerus membuli temannya ya. Nah, apakah ada gangguan kepribadian atau misalnya tingkat agresivitasnya memang tinggi ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang ya. Nah, itu salah satu ya tujuan untuk penilaian atau pengukuran kepribadian ya. Nah, yang kita kenal saat ini ya, alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur kepribadian ya, ada yang teknik proyektif ya, jadi bisa dibedakan menjadi teknik proyektif, teknik objektif atau self report ya, kemudian ada teknik subjektif ya. Teknik proyektif ya ada macam-macam ya, mungkin Anda juga sudah pernah mendengar ya, ada namanya tes Rosa ya, tes Ro, kemudian ada Wartek ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar itu, atau bahkan mungkin Anda sudah pernah mengikuti tes proyektif tersebut. Kemudian juga ada teknik objektif ya, atau bisa disebut dengan self report ya, laporan diri ya. Nah, ini bentuknya biasanya seperti skala gitu ya. Jadi terdapat sejumlah pernyataan ya, dan Anda kemudian diminta untuk merespon pernyataan tersebut. Ya, nah nanti kita lihat contohnya. Ya, itu misalnya untuk tes objektif ada 16 PF misalnya, ya EPPS, MMPI. Ya. Kemudian teknik subjektif ini tadi ya ada observasi wawancara. Ya. Nah kita lihat nih satu persatu. Untuk proyektif dulu ya, tes proyektif ini disusun berdasarkan pengertian atau mekanisme proyeksi. Ya, jadi kalau misalnya seperti LCD gitu ya atau proyektor ya, kan bisa memproyeksikan sebuah gambar ke layar atau ke dinding ya. Nah, inti dari tes proyektif seperti itu. Ya. Jadi jawaban individu ya, respon individu, persepsi individu terhadap sebuah stimulus ya dalam tes tersebut itu merupakan proyeksi atau gambaran dari kepribadiannya, dari motivasinya, ya, dari mungkin kebutuhannya, ya, atau mungkin dari emosinya. Ya. Nah, ini tadi ya, materi tes merupakan proyeksi dari pikiran, emosi, ataupun motivasi individu. Nah, misalnya Baum tes, ya, DAP, ya, kemudian HTP, ya. Nah, tiga alat tes ini ya, ini populer ya, sangat populer dan banyak digunakan ya. Misalnya tadi ya untuk penentuan rekrutmen pegawai misalnya ya, kemudian di sekolah ya juga ini bisa digunakan ya. Baum tes menggambar pohon ya, ini dikembangkan oleh Charles Koch, kemudian DAP oleh Florence Goodenough ya, sementara HTP ini dikembangkan oleh John Buck ya. HTP house tree person ya, Anda diminta untuk menggambar rumah, pohon, orang dalam satu kertas. Gitu. Nah, oke, ini contohnya gitu ya. DAP Anda menggambar orang ya, kemudian Baum tes Anda diminta untuk menggambar sebuah pohon ya dengan beberapa ketentuan ya. Jadi misalnya tidak boleh pohon pisang gitu ya, perdu ya. Ya, Anda menggambar pohon yang berkambium. Ya. Kemudian HTP itu ada gambar orang ya, pohon dan rumah ya dalam satu kertas. Ya. Nah, dari sini, dari gambar ini ya, nanti tadi bisa dilihat
kepribadian seseorang gitu kan, apakah misalnya orang ini dominan atau tidak, ya. Kemudian mungkin juga bisa dilihat apakah orang ini memperhatikan detail atau tidak, ya, senang berinteraksi dengan orang lain atau tidak, ya, gitu. Nah, bagaimana kalau individu nggak bisa menggambar, bukan pelukis? Ya, nah, ya nggak apa-apa, ya, karena ini kan bukan apa ya, bukan lomba menggambar gitu kan, ya, yang dilihat bukan apa ya, gambar yang indah ya seperti lukisan itu enggak, ya. Tapi misalnya gitu ya, untuk gambar orang misalnya dilihat dari posisi, sebentar ya, sebentar. Ya, halo Bu, ya sorry Bu, lupa, sebentar, ya, 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 oke. Oke, sebentar, saya izin sebentar, harus ya, oke. Ya, jadi misalnya apakah orang ini ya yang Anda gambar ini ya melakukan aktivitas atau tidak, ya, kemudian misalnya dari posisi tangannya, ya, kemudian misalnya apa, kelengkapan baju misalnya, ya, bagian anggota tubuh, ya, itu. Monggo Bu, makasih ya Bu. Ya, nah dari situ bisa dinilai gitu ya, diinterpretasi kepribadiannya seperti apa, ya. Demikian juga dengan gambar pohon gitu kan, misalnya dari arsirannya, ya, kemudian misalnya dari cara menggambar apa mahkotanya, ya, daun-daunnya, ya, bisa dilihat gitu ya, termasuk misalnya apakah ada trauma atau tidak yang dialami oleh individu, ya. Itu demikian juga dengan HTP test, ya, house three person, ya, ini juga bisa dilihat bagaimana persepsi Anda ya terhadap ibu Anda, terhadap ayah Anda, ya, bisa dilihat dari sana, ya, itu relasi Anda dengan kedua orang tua Anda, ya, itu bagaimana, baik atau buruk, ya, bisa dilihat di sana, ya. Jadi ini tadi ya, draw a person, ya, menggambar orang, pohon, kemudian HTP. Nah, berikutnya untuk yang tes proyektif adalah tes Rosa, ya, atau populer juga disebut tes Ro, ya. Kalau DAP, HTP tadi individu diminta untuk meng-create sesuatu, menggambar sesuatu, ya. Di tes Rosa ini individu diminta untuk menceritakan persepsinya, ya, terhadap stimuli yang ditampilkan. Nah, stimulinya ini adalah berupa bercak tinta. Ini tes Rosah ini, ya, dipublikasikan oleh Herman Rosa, ya, dan ini juga sebenarnya melalui penelitian gitu ya, dan tidak dalam waktu yang sebentar, dalam waktu 10 tahun. Ya. Si Rosah ini membuat sekian banyak bercak tinta, ya, bahkan katanya ribuan bercak tinta, dan kemudian dipilih 10 bercak tinta yang dianggap paling bisa mengungkap kepribadian, emosi, motivasi individu. Ya, jadi ini berdasarkan penelitian juga. Nah, contohnya apa bercak tinta itu tadi? Ya. Nah, mungkin Anda juga sudah pernah melihat ini ya, walaupun mungkin belum pernah mengikuti tes Rosa. Ya, jadi misalnya gambar ini, ya,
ada sebuah gambar, ya, sebuah bercak tinta. Nah, kemudian individu atau klien, ya, diminta untuk menceritakan menurut mereka, ya, menurut persepsi mereka ini gambar apa. Oke, ada yang mau mencoba? Ini gambar apa? Oke, partisipan. Oke, Otnil, mau mencoba? Kalau menurut kamu, menurut pendapatmu, ya, ini gambar apa, Otnil? Oke, ada yang chat. Oke, ya, kupu-kupu. Ya, oke. Kalau menurut Otnil, ini gambar kupu-kupu. Ya, oke. Siapa lagi nih yang mau? Aksal? Kalau menurut kamu ini gambar apa, Aksal? Halo, Aksal? Oh, lambang sesuatu, Bu. Oke, lambang sesuatu. Oke, tadi Otnil bilang ini kupu-kupu, Aksal bilang ini lambang sesuatu. Ya, dua-duanya benar gitu ya. Artinya nggak ada yang salah, ya. Karena setiap individu kan berbeda, ya. Nah, nanti kemudian tinggal diinterpretasikan ya oleh psikolognya, ya oleh psikiaternya, ya. Oke, ya. Jadi ketika melihat sebuah gambar ini pun, ya, individu juga bebas melihatnya dari sudut yang mana, ya. Apakah mau keseluruhan ataukah mau hanya sebagian? Jadi misalnya hanya apa ya, sisi kanannya saja atau sisi tengahnya saja, ya, atau hanya sebagian kecil, ya, oke, that's okay, ya. Itu hanya memang masing-masing kemudian memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Oke, next. Oke, nah misalnya gambar ini, ya. Oke, menurut Anda ini gambar apa sih? Ya. Oke, ada yang mau mencoba? Kotak. Ada yang menjawab tadi? Iya, saya. Oke, ya, silakan. Kata. Kata. Oke, ya, kata. Ya. Oke, siapa lagi? Hampir mirip kayak daun maple ya, Bu. Daun maple. Oke, daun maple. Ya. Oke, teman-teman dari SMA Little Sun School juga boleh kok kalau mau ikut menjawab. Menurut kalian, ya, menurut pendapat kalian ini gambar apa sih? Oke, ini ada yang chat. Raja Wali terbalik. Oke, ya. Kayak kodok. Ya, ya. Oke. Ya. Jadi setiap individu ya memang melihat secara berbeda-beda gitu ya. Wajah babi hutan. Oke, ya. Walaupun mungkin individu yang lain tidak bisa melihat gitu ya wajah babi hutan yang seperti apa ya, yang sebelah mana, ya. Tapi ya jawabannya itu ya boleh juga, gitu ya, nggak salah, ya. Kodok, ya betul juga, ya. Raja Wali terbalik, ya karena memang persepsi Anda memang seperti itu, ya. Hanya nanti kemudian dilihat apakah jawaban Anda ini termasuk jawaban yang populer atau tidak, ya. Itu. Kalau jawabannya nggak populer juga nggak apa-apa, ya. Jawabannya populer, ya nggak apa-apa juga. Ya. Jadi enaknya di sini gitu ya, tidak ada jawaban yang salah. Ya. Oke. Next mungkin. Oke, nah ini ya, ini ada yang sedikit berwarna ya. Jadi memang untuk di
tes Rosah ini, ya, dari 10 gambar bercak tinta tadi, ada yang tidak berwarna, ya, hitam putih, nah, tapi ada juga yang berwarna. Ya. Oke, kalau ini gambar apa ini? Siapa mau mencoba? Oke, Sachiko? Mau mencoba, Sachiko? Oh, ini rahim, oke. Kemudian ini ada 2 orang saling berhadapan membawa keranjang. Oke. Seorang wanita, ya. Bisa juga ya, seorang wanita. 1 anak kecil meluk tangan 2 orang dewasa. Oh, ya, ya, boleh. Ya. Kemudian rangka manusia ada lambungnya soalnya. Oke, ya bisa jadi ya. Ada lambungnya. Ya. Oke, 2 orang wanita sedang duduk berdua. Oke, kemudian pita kupu-kupu di tengahnya. Ya, kemudian ada yang bilang mirip serigala. Ya, oke. Ya. Oke, tubuh seseorang yang terbelah menjadi 2. Oke, 1 tubuh yang tercerai-berai. Oh, jawabannya mirip ya. Oke, 1 tubuh tercerai-berai dan 1 tubuh yang terbelah menjadi 2. Ya, ya, ikan. Oke, boleh juga ikan. Ya, ya bisa juga, nggak salah. Ya, kan. Ya, jadi Anda bisa melihat ini, ya. Memang ini jawaban populer seperti 2 orang ya ini, tapi bisa juga Anda hanya melihat 1 bagian saja, misalnya tadi yang pita kupu-kupu ini ya, yang di tengah-tengah itu yang merah ya, itu, atau Anda melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, sudut yang lain. Jadi misalnya tadi bisa menjawab ikan, bisa menjawab rangka tubuh manusia ya, itu ya. Nah, nanti tinggal bagaimana psikolog mengekspresikan misalnya 2 orang sedang duduk gitu ya, tadi ya, 2 orang perempuan sedang duduk ya. Oke, itu yang bagian mana? Ya, itu. Nah, dari situ tadi ya bisa terlihat ya motivasinya, emosinya. Ya, itu. Oke, itu apa? Nah, ya kalau ini tadi tes Rosah, ya. Nah sekarang ada lagi thematic apperception test, ya TAT. Ini disusun oleh Henry Murray dan Christina Morgan, ya. Sama sebenarnya, ya, bahwa partisipan atau klien atau individu diminta untuk menceritakan persepsinya tentang sebuah gambar, ya. Hanya bedanya kalau yang di tes ini, ya, ini kan hanya bercak tinta, ya, diminta untuk menceritakan sebuah bercak tinta. Nah, tapi kalau di TAT, ya gambarnya lebih jelas, ya, walaupun sifatnya ambigu, tetapi gambarnya lebih jelas, ada bentuknya, gitu ya. Nah, TAT ini ada 31 kartu, ya, dan TAT ini sering digunakan dalam asesmen psikologi klinis yang untuk mendiagnosa gangguan kepribadian atau emosi. Ya. Ini menggambarkan kepribadian, mengetahui kelemahan dan kelebihan fungsi psikologis individu. Nah, misalnya contohnya ini, ya, ini, ya. Nah, kalau menurut kalian, ya, menurut persepsi kalian, gambar ini menceritakan tentang apa? Oke, ada yang mau mencoba? Oops. Oke, ada yang menjawab di chat. Kematian istrinya. Oke. Ya, seorang pria yang menangisi kematian istrinya. Ya. Dokter yang gagal menyelamatkan pasien. Ya. Oke. Bisa juga. Ya. Nah,
seseorang yang kelelahan setelah membunuh pasangannya. Oke, seorang suami yang gagal membahagiakan putrinya. Oke, nah, individu membunuh istrinya. Oke, seorang laki-laki menyesal menyiksa istrinya. Ya, pembunuh yang habis mencekik wanita. Oke, ya, ya, oke. Nah, ini persepsi kalian, ya, nggak salah gitu ya. Nah, nanti tinggal psikolognya atau psikiaternya kemudian mendalami lagi, memprobing lagi, ya. Mengapa Anda berpendapat seperti itu, mempersepsi seperti itu? Ya, misalnya pembunuh yang habis mencekik wanita, ya. Bisa juga kita kemudian bertanya lebih lanjut, ya, mengapa dia membunuh? Ya, apa hubungannya dengan wanita tersebut? Jadi nanti lebih dielaborasi lagi. Ya. Oke. Ya, demikian juga misalnya contohnya gambar yang satu ini. Oh. Ya, ini juga. Ya, kan tadi ada 31 kartu. Ya, jadi ini contohnya juga. Ya, apa sih yang terjadi dalam gambar ini? Oke, menurut kalian apa yang terjadi? Oh, Bapak terang. Sepa, Sebentar. Seorang wanita yang menahan seorang pria untuk pergi. Oke, boleh juga wanita menggoda pria di suatu tempat. Ya. Oke, cewek lain yang menggoda suami orang lain tapi laki tersebut setia kepada istrinya. Oke. Ya. Istri yang merayu suaminya untuk suatu hal. Oke, istrinya ketahuan selingkuh, terus suaminya marah. Oke, hanya sepasang suami istri yang sedang berbicara dengan tamu. Oke, ya, suaminya pergi karena istrinya selingkuh. Oke, istrinya ketahuan selingkuh, ya suaminya marah. Ya tadi. Oke, istri yang menahan emosi suami. Ya. Oke. Oke, istri yang menahan untuk suaminya tetap tinggal. Seorang istri yang menahan seorang pria untuk pergi. Oke, tadi sudah. Istri yang ingin membujuk atau istri yang ingin membujuk atau merayu suaminya mungkin ya. Istri yang ingin membujuk atau merayu suami. Cewek lain yang menggoda. Oke, ini tadi ya. Oke, ya. Jadi ada beragam jawaban ya. Itu. Oke, saya coba share screen lagi. Nah, ini tadi ya. Oh, ya ini. Ya, dan seterusnya gitu ya. Ini juga ya contoh dari gambar TAT ya. Nah, TAT ada juga yang versi anak-anak ya, CAT, Children Apperception Test ya. Hanya bedanya untuk yang CAT ya, ini gambarnya dalam bentuk fabel ya, binatang. Ya, karena mungkin kalau untuk anak-anak lebih lebih senang gitu ya, lebih familiar dengan binatang. Ya, walaupun ini binatang ini tentu merepresentasikan manusia gitu ya. Jadi misalnya gambar ini ya monyet, ya itu kan juga duduk di sofa ya, di kursi dalam sebuah rumah ya. Demikian juga ini misalnya ya seekor singa ya. Gitu. Nah, sama gitu ya. Prosedurnya anak-anak diminta mempersepsi yang menceritakan ini gambar apa, ya cerita tentang apa, ya.
Oke, itu untuk TAT CAT ya. Nah, tes berikutnya ya, tes Wartek ini populer juga dan sering juga dipakai ya. Nah, tes Wartek kemudian tes tadi DAP yang menggambar pohon orang, rumah pohon orang ya. Itu memang sering digunakan kalau misalnya di sekolah gitu ya, kemudian di industri ya. Dan ini bisa disajikan secara klasikal. Ya, artinya Anda bisa melakukan secara bersamaan ya terhadap 30 orang misalnya, bahkan lebih. Ya. Tetapi kalau untuk tes rosa, ya TAT, CAT, biasanya memang harus per orang. Ya, dilakukan secara individual. Ya, nggak bisa klasikal. Nah, tes Wartek ini yang menciptakan adalah Kruger dan Sander, kemudian dikembangkan lagi oleh Wartek dan Marian Ginget. Ya. Nah, kalau rosa kemudian TAT CAT Anda diminta mencari Anda terhadap sebuah gambar. Nah, kalau Wartek Anda diminta untuk melengkapi sebuah stimulus. Ya. Ada 8 stimulus, ya. Mungkin Anda juga sudah pernah melakukan tes Wartek. Ya. Tes ini dibuat untuk mengetahui karakter seseorang, ya, dari imajinasinya, emosinya, ya, dinamismenya, ya, kemudian mungkin kenyamanannya, ya, perasaan merasa aman atau enggak, ya, itu. Ya, jadi ini ya stimulus dalam tes Wartek, yang mulai dari stimulus pertama sebuah titik di tengah, kemudian stimulus kedua ini ada garis tetapi sedikit melengkung gitu ya, itu sedikit berombak, ya, kemudian berikutnya ada 3 buah garis yang berbeda tingginya, kemudian ada kotak hitam ya di sudut kanan, ya, kemudian ada garis vertikal ya di stimulus yang keempat, ya. Stimulus kelima ini ada garis ini horizontal dan vertikal. Oh, ini kalau yang kelima ini diagonal ya. Kemudian yang keenam ini ada garis lengkung ya, tetapi garisnya ini berupa titik-titik ya. Jadi bukan garis yang yang bersambung gitu ya, seperti yang di stimulus ke-8 ini. Ya. Ini garis lengkung juga ya, hanya berbeda dengan yang stimulus ke-7 ya. Nah, klien akan diminta untuk melengkapi ya, dan tidak harus memulai dari stimulus yang pertama ya. Klien bebas saja gitu ya, mau memulai dari stimulus yang keberapa. Ya, misalnya mulai dari ke-8, oke, mulai dari yang kedua ya, oke juga. Nah, contohnya gambar ini ya. Ini tes Wartek tadi ya yang sudah diselesaikan ya. Jadi misalnya stimulus yang pertama tadi sebuah titik di tengah menjadi sebuah jam dinding ya. Kemudian stimulus yang kedua ya garis yang bergelombang ini menjadi sebuah alis rasanya ya, alis di sebuah wajah ya. Kemudian garis yang berbeda tingginya ini seperti anak tangga gitu ya, menuju juara mungkin ya, kesuksesan ya. Ya, ini ada tulisannya kerja kalau nggak salah. Ya, kemudian stimulus keempat menjadi papan catur ya. Yang kelima kemudian menjadi setir gitu ya. Ya. Ya, dari sebuah mobil. Kemudian yang keenam menjadi sebuah amplop ya, yang ketujuh tapak sepatu ya, dan yang ke-8 ini menjadi payung ya. Itu. Nah, bebas gitu ya, bebas, individu mau menggambar apa saja bebas ya, tergantung imajinasinya ya. Nah, dari sini tadi kita bisa melihat misalnya bagaimana kemampuan individu menyelesaikan masalahnya ya, bagaimana need achievement, keinginan untuk berprestasi dari individu. Ya, apakah individu senang menjadi pusat perhatian atau tidak? Ya, nah bisa dilihat dari situ, dari jenis gambarnya, kemudian bisa juga dari tebal tipisnya garis goresan Anda ya, pensil Anda, ya, itu.
Nah, itu sebabnya ketika menggambar ya untuk tes psikologi yang sifatnya menggambar, itu sebaiknya memang menggunakan pensil supaya bisa dilihat ya tebal tipisnya garisnya yang digoreskan oleh individu. Ya. Oke, itu tadi untuk tes proyektif ya, proyektif ya. Jadi ada berbagai macam ya, dari mulai Anda harus meng-create sesuatu, menggambar sesuatu ya, kemudian menceritakan sebuah stimuli, ya, menceritakan sebuah gambar sampai dengan melengkapi sebuah stimulus. Ya, dan memang enaknya di tes proyektif ini ya, individu atau klien bebas ya menceritakan atau menggambar sesuatu, nggak ada batasannya. Ya. Stimulinya juga ambigu. Ya. Klien nggak akan tahu ini gambar titik ini buat apa sih, untuk mengetahui apa. Ya. Atau misalnya kalau saya menceritakan gambar singa ini, ya, ini nanti bisa mengungkap apa. Ya. Atau misalnya kalau saya menjawab ini raksasa, ya, nanti itu artinya apa? Klien nggak tahu, itu enaknya. Ya, jadi dia secara tidak sadar, ya, akan bisa memunculkan aspek-aspek yang mungkin ingin dia sembunyikan. Ya, akan memunculkan ilmu kepribadian yang dia punya. Ya, karena klien nggak takut-takut untuk bercerita. Itu hanya memang ya, memang ini kemudian bagi testernya ya, bagi yang psikolognya, psikiaternya, memang harus memiliki jam terbang yang tinggi. Kenapa? Ya, karena nggak ada patokan yang standar, scoringnya seperti apa. Berbeda nanti dengan tes yang objektif. Ya, nanti kita bahas yang objektif. Ya. Ya, jadi makanya ya psikolognya memang harus memiliki keterampilan ya, bagaimana cara menginterpretasi sebuah gambar, jawaban dari individu terhadap sebuah gambar ya, itu. Dan juga yang banyak menjadi kritikan untuk tes proyektif ya. Selain tadi standarnya lemah ya, tidak ada scoring ya, sebenarnya ada ya, cara scoringnya ada ya, tetapi kembali lagi tergantung dari interpretasi masing-masing psikolognya, psikiaternya ya, makanya tadi perlu jam terbang yang tinggi ya. Nah, juga untuk validitasnya ya, belum banyak bukti apakah tes ini ya, proyektif ini memiliki validitas yang tinggi ya, belum banyak buktinya, berbeda dengan tes yang objektif. Ya, setiap tes yang objektif ya itu memang sudah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Ya. Nah, itu untuk tes yang proyektif. Ya. Nah, sekarang yang tes objektif. Ya. Tes objektif ini saya mengambil dari Samuel ya, merupakan salah satu teknik asesmen pengukuran kepribadian dengan menggunakan pernyataan ya, ini saya salah ketik, pernyataan-pernyataan yang terstruktur dan dapat diskor secara objektif. Ya. Syarat mutlak dari pengukuran kepribadian secara objektif ini adalah keterandalan, reliability, dan keabsahan, validity. Ya, keterandalan, reliability. Jadi kalau Anda mengukur kepribadian Anda sekarang, kalau jawaban Anda konsisten, ya, ketika Anda mengukur lagi kepribadian Anda 6 bulan lagi, mestinya hasilnya sama. Ya, kecuali kalau Anda misalnya berubah jawabannya, ya, atau Anda mau melakukan faking good. Ya, tapi kalau memang tidak ada perubahan dalam kepribadian Anda, ya itu mestinya hasilnya konsisten. Ya, 6 bulan ke depan, ya hasilnya sama. 1 bulan ke depan ya Anda mengukur lagi hasilnya sama ya, dan validitasnya juga tinggi. Jadi memang tes ini dibuat memang untuk mengukur apa yang ingin diukur ya.
Jadi misalnya ingin mengukur kecemasan misalnya, ya memang item-itemnya, pernyataan-pernyataannya dibuat untuk mengukur kecemasan. Itu. Nah ini tadi yang menjadi kritik tadi ya tentang validitas ini pada tes proyektif tadi. Nah kita lihat contohnya tes yang objektif ya, misalnya EPPS ya, Edward Personal Preference Scale ya. Ini adalah tes kepribadian yang terdiri dari pilihan-pilihan jawaban yang mencerminkan diri individu. Ya. Tes ini untuk mengetahui seberapa besar motivasi, kebutuhan, ya, motif individu. Ya, sesuai namanya, ya, tes ini disusun oleh Edward, ya, berdasarkan teorinya Murray, ya, tentang kebutuhan. Ya. Nah, ini ada 225 pasang item, ya, jadi cukup banyak memang, ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Pasangan item yang pertama, yang nomor 1. Anda diminta memilih antara jawaban A dan jawaban B. Ya, pilihan A dan pilihan B. Misalnya yang A, saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain. Yang B, saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Nah, Anda diminta memilih yang mana nih, yang paling menggambarkan diri Anda. Anda lebih suka berbicara tentang diri Anda, ataukah Anda lebih suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah Anda tetapkan? Ya. Kalau tidak ada yang menggambarkan diri Anda, bagaimana? Tetap Anda harus pilih yang paling mendekati diri Anda. Ya. Kemudian pasangan item yang kedua. Saya suka menolong teman-teman saya bila mereka berada dalam kesulitan. Yang B, saya ingin melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Nah, Anda yang mana? Yang suka menolong teman, ataukah yang lebih menggambarkan diri Anda adalah melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin? Kalau dua-duanya bagaimana? Ya, yang paling tetap harus Anda pilih salah satu. Ya. Kemudian misalnya yang ketiga, ya, pasangan item yang ketiga. Apakah Anda orang yang ingin mengetahui bagaimana pandangan orang besar mengenai berbagai masalah yang menarik perhatian Anda, ataukah Anda adalah orang yang ingin menjadi ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan atau bidang khusus? Nah, yang mana? Silakan dipilih. Ya, nah itu Anda jawab, ya, Anda pilih, ya, di setiap soal, ya, di setiap pasangan pernyataan sampai dengan yang nomor 225. Nah, nanti ada cara scoringnya, ya, ada cara scoringnya, ya, ada cara bagaimana menginterpretasikannya. Untuk, ya, nah dari tes EPPS, ya, ini misalnya bisa diketahui, ya, need of prestasi, need of achievement, ya, kebutuhan untuk berprestasi Anda, ya, kemudian misalnya keteraturan misalnya, ya, kemudian otonomi Anda, ya, apakah Anda lebih suka bebas dari tanggung jawab gitu ya, ataukah enggak, ya, kemudian bagaimana need of afiliasi Anda, ya, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, ya, dan seterusnya, ya. Ada 15, ya, motivasi. Ya, nah ini bisa diketahui dari tadi menjawab pasangan pernyataan-pernyataan ini tadi, ya, itu. Kemudian yang lainnya, contoh lainnya untuk tes objektif, misalnya 16 PF. Ya. Ini dikembangkan oleh Kettle, ya, sama gitu ya, dengan menjawab ini juga bisa diketahui kebutuhan-kebutuhan Anda gitu ya, karakter kepribadian Anda, ya. Jadi ini juga 16 PF juga sering digunakan misalnya untuk rekrutmen pegawai, ya. Jadi dari sini, ya, 16 PF misalnya Anda bisa mengidentifikasi pribadi-pribadi mana nih yang cocok untuk pekerjaan tertentu, ya. Misalnya ketika Anda mau menerima seorang sales gitu ya, Anda memerlukan sales di perusahaan Anda.
Nah, Anda bisa menggunakan 16 PF ini. Ya, jumlah soalnya lebih sedikit ya dari EPPS tadi, ya hanya 187. Ya, ya. Ini tadi ya, jadi bisa melihat keberanian seseorang, ya, kemudian kebutuhan sosialnya, dominasinya, ya, stabilitas emosinya, ya, itu. Nah, ini yang saya katakan tadi gitu ya. Jadi sudah ada patokannya untuk tes objektif ini, berbeda dengan yang proyektif. Ya. Nah, misalnya ketika hasil scoringnya menunjukkan hasil yang rendah, ya skor yang rendah, misalnya intervalnya antara 1 sampai 3. Nah, nanti sudah akan bisa terlihat gitu ya, Anda memiliki karakteristik yang seperti apa, ya, untuk dimensi trait yang A misalnya. Ya. Kemudian kalau skornya tinggi, ya, itu Anda memiliki karakteristik yang seperti apa. Ya, tinggi rendahnya skor itu juga sudah ada aturannya yang baku. Ya, disebut skor yang rendah, termasuk yang rendah itu kalau berada di angka berapa. Tinggi itu di angka berapa, ya. Nah, ini enaknya untuk yang tes objektif, ya. Jadi kalau Anda memang nantinya menjadi seorang psikolog gitu ya, sehabis dari lulus sarjana psikologi kemudian melanjutkan ke profesi, ya, Anda juga dengan mudah ya melakukan tes objektif ini, ya. Gitu. Nah, tes objektif ini bisa dibedakan menjadi single test dan multidimensional test. Ya, single test ini mengukur satu dimensi trait. Jadi misalnya gitu ya, ini saya contohkan misalnya State Trait Anxiety Inventory. Ya, hanya mengukur kecemasan. Apakah Anda memiliki kecemasan yang sifatnya state ataukah yang trait? State kalau kecemasan itu misalnya sifatnya situasional. Ya, jadi misalnya Anda menjadi cemas ketika situasi pandemi corona ini, ya, sebelumnya enggak, ya, tapi karena ada pandemi corona, ya, Anda kemudian tiba-tiba sering merasa cemas, ya, itu yang state. Kalau trait, ya, Anda selalu merasa cemas, ya, itu. Kemudian yang multidimensi, namanya saja multi, jadi mengukur sejumlah dimensi trait secara bersamaan, ya, tadi misalnya EPPS, MMPI, ya, 16 PF, ya, jadi dari sejumlah pernyataan ini, ya, jadi misalnya EPPS ini, ya, dari sini nanti bisa terlihat sejumlah dimensi trait, ya, jadi misalnya ini, ya, kebutuhan berprestasi, ya, kemudian menghormati orang lain, ya, keteraturan, ya, apakah Anda suka menjadi pusat perhatian atau tidak. Ya, ini contohnya yang multidimensi. Ya, gitu. Jadi yang objektif tadi, ya, itu memang validitas dan reliabilitasnya tinggi, gitu ya. Dan kemudian, ya, itu tadi scoring, kemudian administrasinya, cara menyelenggarakan tes, interpretasinya, ya, itu memang sudah baku. Ya, sudah ada normanya. Ya, hanya memang kelemahannya adalah tadi, ya, karena ini lebih jelas pernyataan-pernyataannya dibandingkan yang proyektif tadi, ya, social desirability-nya tinggi, ya, artinya individu bisa saja membuat jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan dirinya, ya, misalnya packing good, ya, ingin terlihat baik, ya, karena saya ingin banget nih keterima di perusahaan ini. Ya, mestinya misalnya pernyataan ini, saya suka berbicara tentang diri saya dan saya suka bekerja untuk tujuan yang telah saya tentukan. Ya, dari sini mungkin individu bisa berpikir, wah, yang bagus kan jawaban yang B, tapi sebenarnya yang lebih menggambarkan saya itu yang A. Ya, saya senang, ya, berbicara tentang diri saya. Ya, tapi ya supaya saya terlihat bagus, saya pilih yang B saja. Ya, gitu. Nah, tentunya hasilnya ya tidak sesuai dengan diri Anda. Ya. Karena kan Anda memilih jawaban yang memang tidak sesuai dengan diri Anda. Ya.
Ini untuk yang tes objektif, ya, yang self report. Ya, Anda kan seharusnya melaporkan diri Anda apa adanya, gitu ya. Tetapi mungkin karena ada tujuan tertentu, ya, ada motivasi tertentu, ya, sehingga kemudian Anda melakukan tadi faking good atau malah faking bad, ya, ingin terlihat supaya jelek deh saya, ya, misalnya saya dipaksa orang tua saya nih melamar kerja di sini, ya, tapi saya sebenarnya nggak pengen kerja di situ, ya sudah, ya, kalau saya mengatakan saya nggak pengen kerja di situ, nanti orang tua saya marah, ya, saya jadi anak durhaka, ya, jadi kemudian ya sudah saya buat jawaban yang jelek-jelek saja, ya, itu sehingga kan nanti saya tinggal bilang ini saya nggak lulus tes, ya, nggak lulus tes psikologi, gitu ya, jadi salahkan saja tes psikologinya, ya, itu padahal yang salah kan bukan tesnya, ya, tapi individu itu sendiri. Oke, nah kemudian berikutnya tadi sudah proyektif objektif, sekarang yang subjektif, ya, wawancara, ya, jadi Anda menanyakan sejumlah pertanyaan kepada klien, ya, kepada interviewee, ya, sejumlah pertanyaan. Nah, ya, enaknya wawancara ini Anda juga bisa menggali berbagai informasi yang mungkin bagi Anda penting untuk diketahui, ya, dari klien Anda, ya, dari individu, ya, misalnya tentang latar belakang keluarga, gitu ya, itu. Nah, itu kan nggak bisa dijawab yang di tes objektif, ya. Mungkin juga nggak tergambarkan di tes proyektif. Atau mungkin Anda ingin tahu nih, pernah nggak misalnya klien Anda ini berprestasi, ya, mengambil keputusan penting misalnya di perusahaan sebelumnya, ya, misalnya Anda mau wawancara untuk menjadi manajer, ya, dan ada orang yang melamar, ya, itu. Nah, mungkin itu bisa digali melalui wawancara. Ya, coba ceritakan, ya, Anda pernah terlibat proyek apa di perusahaan sebelumnya dan keputusan apa yang Anda ambil, ya, itu. Nah, di sini klien bisa menjelaskan, bisa menjawab. Gitu. Nah, untuk membuat pertanyaan atau panduan wawancara, ya, memang bisa terstruktur, artinya Anda sudah menentukan tujuan wawancara ini apa, mau menggali apa, dan pertanyaannya apa. Ya. Atau mungkin karena Anda sudah jam terbangnya tinggi, gitu ya, jadi mengalir saja, ya, Anda sudah tahu tujuannya mau menggali apa, ya, tetapi Anda mungkin tidak membuat pedoman wawancara, ya, atau mungkin membuat tapi hanya poin-poinnya saja, poin-poin yang penting. Dan nanti sisanya Anda probing, Anda gali ketika wawancara berlangsung. Nah, itu enaknya wawancara, gitu ya, tadi, ya, Anda bisa menggali informasi yang lain lagi. Ya, nah, tapi hati-hati, ya, hati-hati. Kadang wawancara ini menimbulkan yang namanya halo efek. Ada bias, ya. Anda terpukau, terpesona oleh tampilan orang yang Anda wawancara, oleh klien. Ya, jadi ada yang namanya di psikologi, ya, ada yang namanya halo efek. Anda mengkaitkan sesuatu yang positif dengan sesuatu yang positif lainnya. Kalau Anda melihat penampilan seseorang itu looking good, gitu ya, bagus, ya, misalnya kalau yang diwawancarai ini cewek misalnya, ya, cantik, rapi, ya, maka kemudian Anda langsung mengkaitkan dengan karakter-karakter yang positif lainnya. Oh, pasti dia orangnya kompeten, ya, pasti dia orangnya jujur dan seterusnya, ya. Padahal belum tentu juga, ya. Kadang penampilan kan bisa menipu. Nah, itu yang namanya halo efek. Nah, ini harus hati-hati. Ya, jangan sampai menjadi kemudian bias, ya, ketika menginterpretasi hasil wawancara. Ya, biasnya apa? Nanti Anda kemudian mengkait-kaitkan sesuatu dengan hal-hal yang positif. Ya. Kemudian yang terakhir untuk tes subjektif ini adalah observasi. Ya, jadi Anda melihat secara langsung, ya, menilai perilaku klien,
Ya, nah mungkin ini yang apa yang mungkin tidak bisa diungkap di wawancara, mungkin bisa juga terungkap di observasi. Ya, jadi misalnya nih ketika Anda melakukan rekrutmen tadi, gitu ya, staff. Ya. Nah, Anda ingin melihat juga misalnya aspek apa kepemimpinan misalnya. Ya, nah mungkin Anda bisa membuat sebuah dinamika kelompok, gitu ya, peserta dibagi dalam kelompok-kelompok, kemudian dibuat game, ya, atau diminta diskusi. Nah, Anda bisa melihat nih, siapa nih yang selalu mengambil inisiatif misalnya, siapa yang secara alamiah menjadi pemimpin di sana, ya. Gitu. Ya, jadi Anda bisa melihat melalui observasi. Atau misalnya Anda diminta seorang guru, gitu ya, untuk melihat agresivitas siswa-siswanya. Nah, Anda bisa hadir di kelas, kemudian membuat checklist misalnya, kemudian menghitung, ya, oh misalnya si A, ya dari tadi jambai temannya nih, ya mencubit temannya, ya atau menjambak berapa kali, mencubit berapa kali. Nah, bisa Anda hitung frekuensinya. Itu intensitas perilaku misalnya, seberapa jauh sih dampaknya misalnya mencubit tadi, ya hanya mencubit apa mainan gitu ya, main-main ya, ataukah mencubit sampai ada bekasnya misalnya, ya, dan durasi berapa lama, ya. Nah, harus perhitungkan juga dalam waktu misalnya 1 jam berapa kali si A ini melakukan apa tindakan agresi misalnya, ya, itu. Ya, nah ini observasi, ya, termasuk dalam tes subjektif. Nah, memang untuk yang tes subjektif ini, ya, baik wawancara kemudian observasi, memang juga tergantung dari kemampuan interviewernya, ya, tergantung psikolog atau psikiaternya. Jadi memang juga memerlukan jam terbang yang tinggi, ya, gitu. Nah, mungkin nanti Anda juga harus belajar gitu ya, belajar memperhatikan bahasa tubuh, ya, yang tidak terucapkan, tapi mungkin bisa dilihat melalui misalnya mimik wajah, ya, sorot apa tatapan mata, ya, gesture, ya, itu. Ya baik di apa wawancara maupun observasi. Ya. Dan ini juga untuk validitasnya, ya reliabilitas, ya memang tidak bisa diukur ya untuk yang tes subjektif ini ya. Memang kadang ada yang mempertanyakan juga, ya. Gitu. Ya, tetapi ya masih kita gunakan, ya karena tadi ya bisa mengungkap aspek-aspek atau hal-hal yang penting dari seorang individu, ya, itu. Oke, nah, tugasnya adalah, oke, nah, ini nanti saya akan membagi Anda dalam kelompok, ya, untuk yang teman-teman dari SMA Little Sun School juga boleh bergabung, ya. Nah, tugas kelompoknya sederhana, ya, kalau Anda tadi memperhatikan presentasi saya, ya, memperhatikan penjelasan saya, di situ saya juga sudah menjelaskan kelemahan dan kelebihan masing-masing teknik ini, dari proyektif, objektif, dan subjektif. Nah, silakan Anda merangkum, ya, untuk kelebihannya apa, ya, dari tes yang proyektif, tes yang objektif dan subjektif, dan kelemahannya apa dari yang proyektif, objektif, dan subjektif, ya. Paham ya? Oke, ini ada 52 orang, saya bagi oke, satu kelompok cukup banyak, nggak apa-apa ya, saya bagi 5 saja deh. Ya, jadi satu kelompok bisa 10 orang. Saya rasa 10 menit cukup ya untuk presentasi ya, untuk diskusi ya. Tuh. Oke, sebentar. Pak Rama ada di mana? Saya keluarkan Pak Rama dulu. Ya, Bu. Iya, Pak. Saya mencari namamu dulu, Pak.
Eh, iya. Mbak, ya. Oh, oke nih. Oke, oh, nanti aja deh Pak, sebentar. Oke, ini saya masuk ke Halo, gimana? Ayo film mulai film. Kok aku? Ya mulai ya yuk. Iya. Setuju. Iya. Kalau wawancara udah rekaman, terus harus diketik lagi. Lebih apa ya? Banyak pekerjaannya. Cuma kelebihannya toh lah. Kelemahannya ada sih di situ, kayak yang wawancara yang ada bias itu. Wawancara sudah bias itu. Dia. Tapi kalau objektif itu nggak sih apa? Nggak bisa nanya pertanyaan secara detail, mendalam nggak? Atau bisa ya? Nggak bisa. Iya. Tapi tadi juga ada yang itu nggak sih, yang ibunya ngomong apa, kalau ada pertanyaan terus kita misalnya ngomong yang benar, yang apa harusnya kayak aku kayak gini tapi aku lebih kerasa ini, tapi akhirnya dia milih sih. Ya. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada ide, Jepi, Fargo, atau teman-teman dari SMA. Mungkin. Ini kelebihan kelemahan semua ya, Ta? Proaktif itu yang Rosar dan kawan-kawan. Proaktif tadi itu apa? Psikolognya perlu jam terbang tinggi. Iya. Soalnya abstrak kan, nggak punya validitas yang utuh gitu. Benar. Mantul konsra wisra. Itu loh, bukan aku yang jawab. Loh ya, maksudnya DS yang mantul, bukan kamu. Oh, makasih loh. Hati-hati loh. Kakak. Wawin. Ya, terus kelebihan kekurangannya apa? Iya. Proaktif. Iya, kelebihannya apa? Asosiasi bebas. Kelebihannya tadi itu cuma psikologis yang tahu jawabannya. Kliennya nggak ngerti jawabannya, jadi nggak bisa fake toh. Iya. Satu-satu biasanya. Sama, nggak tahu sih, kalau menurutku sendiri sih, kalau kamu jadi klien, misalnya kamu klien terus kamu tes itu ya, karena nggak ada batasan kamu mau jawab itu gambar tentang apa ya, bebas. Yang kayak
Tapi aku dulu pas tes IQ gambar itu aku dikasih tahu jawabannya, Mbak. Temenku nggak salah, kokoku gitu. Kayak kamu suruh gambar pohon ya, kan pernah nggak sih kalian pohonnya nggak boleh pohon jeruk, pohon apa gitu? Nggak tahu. Ya gambar pohon biasa aja ya gitu. Kasih tahu. Heeh, benar, benar. Nggak Itu pernah. kelemahannya nggak sih? Ya kalau ada orang dalam itu kelemahan sih. Iya. Gak usah melok-melok kon Sra. Lah apa kon Orang melok-melok dalam aku? tuh kayak Ampun bos, ampun bos. Maaf, Hmm. maaf, 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 maaf Kanjeng, maaf. Gaby mau ngomong. orang dalam tuh kayak di luar kelemahan ini gak sih? Kayak wes di luar ya. Iya ya. Heeh. Iya. Ya guys, santai guys, lanjut lanjut. Oke. Oke kalau kayak gitu. Wawancara. Bisa secara detail dan mendalam. Kayak mau mempertanyakan apa yang benar-benar mau dijawab. Gimana ya? Iya nggak sih? Iya sih, harus cara kerja ya lama. Iya nggak sih? Iya kan? Ya kalau kamu mau observasi wawancara misalnya minimal 5 orang, kamu harus datangi 5 orang. Makan waktu sih. Hmm. Subjektif itu kan ada dua kan ya, wawancara Iya. sama observasi. Observasi ya butuh waktu lama tuh. Misalnya kamu ke desa, kamu mau observasi apa kan nggak mungkin tau kamu cuma 1 minggu kamu langsung tahu kayak gimana orang ini. Tapi nggak tahu sih. Aku salah, aku kan udah Gak file. wes, bener kok lek. Sing jawab bener pasti, gak mungkin salah. Kak wis. Terus aku menang ya. Dia aku file. Oh, pasti. Sing lain loh belum jawab. Kayak Patricia, Yufarko, Joan. Ayo guys, kasih ide guys. Wis Ya, kok kalian jawab tambah kabeh pintar. sih Sra, kon iku parah. Ya wis maaf. Ya udah 2 menit tok lho Sra, aduh wis Sra, semoga. Nggak tahu. Makanya apa sih? Wis. Iya wis. Nanti perwakilan Sabah Dito ya. Ya di sini. Loh enggak ada. Semangat Dit. Bosnya lah saya ngomong. Wah.
Makasih teman-teman. Bye guys. Oke, kita tunggu yang lain dulu untuk bergabung. Oke, semuanya sudah bergabung. Oke, benar. Oke, nah silahkan ya sharing hasil diskusinya. Ya, oke, saya ke yang tadi di room 1 ya, ada Yoriko, kemudian Retis, Patricia, ya Dito, ya ada Adinata, Renato. Ya, nah silakan menjawab. Kalau untuk yang tes proyektif, kelebihannya apa? Ya, kelebihannya aja deh. Ya, silakan. Oke, bisa lebih detail. Oke, Dito. Maksudnya detail ini apa, Dito? Ya, jadi jawaban dari tiap anak itu bisa dijelaskan dengan lebih rinci gitu. Oke, kenapa kok bisa lebih detail atau bisa lebih rinci? Ya karena tiap subjeknya itu punya persepsi masing-masing. Oke, punya persepsi masing-masing. Oke. Oke, ada tambahan lagi, Dito? Atau dari kelompok room 1 ada tambahan lagi? Atau itu aja? Oke, mungkin itu aja ya. Oke, tadi oke, Bu, mungkin saya bisa mau lebih tambah dari detail. itu. Oke, ya silakan. Ini yang proyektif ya, Bu? Yap, betul, proyektif. Nah, kelebihannya itu kan kliennya tidak tahu, Bu. Yang tahu yang tanya. Tidak tahu apa? Tidak tahu dites. Bukan, Bu. Tidak tahu kayak jawabannya, hasilnya kalau tidak salah ya. Oke, ya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, itu memang kelebihannya, sisi positifnya dari proyektif tes. Ya, bisa lebih detail. Ya, kenapa? Karena klien nggak tahu apa, nggak tahu ini gambar ini nanti mengungkap apa sih? Ya, stimulinya kan ambigu, nggak jelas. Ya, nggak jelas. Kalau saya menggambar titik ini, stimuli titik ini menjadi sebuah jam atau menjadi sebuah bunga atau menjadi sebuah apapun, itu artinya apa? Ya, itu nggak tahu klien. Ya, karena ambigu tadi. Sehingga klien ya bebas mau menggambar apa, mau mengungkapkan apa itu bebas. Ya, nggak tahu arahnya kemana. Ya, sehingga psikolognya, psikiaternya bisa menggali emosinya gitu ya. Klien kan nggak sadar ya bahwa ada sisi-sisi yang mungkin tadinya dia sembunyikan akhirnya terungkap. Ya, oke, itu mungkin maksudnya ya dari jawaban kelompok 1 tadi bahwa bisa lebih detail jawabannya ya, karena stimulinya tadi ambigu sehingga klien bebas untuk menjawab apa saja. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2, room 2, ini ada Teresia Jocelyn dan teman-temannya, Eliana, Aksal, Rivaldo, Jessica, ya, Marianike. Ya, silakan menjawab kelemahan dari tes proyektif.
Kalau tadi kelompok 1 kan kelebihannya, nah sekarang kelemahannya apa? Ya Bu, kalau misalnya dari rekan saya ini kelemahannya itu validitasnya rendah, lalu juga tidak bisa menggambarkan kepribadian seseorang secara utuh. Gimana Isabel? Sorry saya nggak dengar tadi. Oh, ya, Karena Bu. di tempat saya agak ramai. Ya Bu, saya ulang. Yang tes proyektif itu kelemahannya dari diskusi kami itu validitasnya rendah, lalu juga tidak bisa menggambarkan kepribadian seorang secara utuh. Oke, ya. Terima kasih Isabella. Ya. Untuk yang proyektif ini ya validitasnya memang masih dipertanyakan gitu ya. Gitu. Apakah memang ini mengukur kepribadian yang sesungguhnya, ya? Tapi ya tetap kita gunakan karena tadi, ya, ada sisi positifnya tadi, ya. Nah, standarisasinya memang lemah gitu ya, artinya cara interpretasi, scoring itu memang bergantung pada keterampilan psikolog dan psikiaternya, ya. Dan ya tadi karena bergantung pada keterampilan psikolog atau psikiaternya, ya. Tergantung nanti hasilnya seperti apa, ya, itu. Tapi saya rasa mestinya tes proyektif ini bisa menggambarkan kepribadian individu juga ya secara utuh, ya, gitu. Ya mestinya begitu. Oke, tapi ya saya setuju bahwa validitasnya masih dipertanyakan, ya, dan bergantung pada keterampilan psikolognya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, ya. Kelompok 3 yang di room 3 ada Vincent Soravan, Angelin Margaret, Grace Alpha, ya, ada Jane Sani, ya, Yosafat Yohan, Erik, Iceng atau Iceng, saya masih bingung cara membacanya nih. Ya. Natasha Tania, ya, silakan. Kelebihan untuk tes objektif, tes yang objektif. Ya Bu, saya yang jawab ya Bu. Ya, jadi, silakan. Dari diskusi kami tadi, kelebihan dari tes objektif ini, ya jika individu menjawabnya dengan keadaan yang sesuai gitu, kayak mereka nggak lakuin picking good atau picking bad untuk menjawab tesnya itu, maka hasil yang didapatkan itu juga bakal sesuai gitu Bu sama kepribadiannya. Oke. Ya, ada tambahan lagi? Sepertinya tidak Bu. Sepertinya tidak. Oke. Ya, bisa menjawab apa kepribadian ya, menggambarkan kepribadian individu sesuai dengan individu itu, ya. Itu. Oke, mungkin dari room 4, Priscilia Kurniawan, Gabriela, ya, Billy, Otnil, dan yang lainnya bisa menambahkan nggak untuk kelebihan dari tes objektif selain tadi yang sudah dikemukakan oleh kelompok 3, ya, bisa menggambarkan kepribadian individu, ya, selama individu menjawab secara benar, ya, artinya sesuai dengan dirinya. Halo, suara saya terdengar tidak Bu? Ya, terdengar. Ini kelemahannya. Menambahkan kelebihannya dulu, yang untuk yang objektif, Otnil. Kalau yang objektif mungkin penilaian atau skornya lebih cepat dinilai dan lebih objektif. Lebih objektif. Oke. Ya, lebih cepat untuk menilai, ya, scoringnya, ya, interpretasinya, dan lebih objektif karena sudah ada standarnya, ya, sudah ada normanya, ada cara-caranya. Ya, oke. Mungkin sekalian dengan kelemahannya, Otnil. Kalau kelemahannya untuk tes mungkin objektif. Ya packing good. Jadi individunya bisa menerka-nerka jawabannya yang mana yang benar, yang mana yang salah.
Oke, ya, ya. Jadi kelemahannya tadi individu bisa faking good, ya, social desirability-nya tinggi, ya, karena pernyataan-pernyataannya kan lebih jelas, ya, dibandingkan untuk yang tes proyektif tadi. Kalau tes proyektif ini gambar apa sih, ya? Kalau saya menggambar ini nanti diartikan apa ya, gitu. Nah, tapi kalau untuk yang objektif kan pernyataan-pernyataannya jelas, jadi rawan untuk faking good, ya. Oke, terima kasih room 4, kelompok 4, ya. Oh ya, kelebihannya tadi ya scoringnya lebih mudah gitu ya tadi, plus validitas dan reliabilitasnya tinggi, ya, validitas dan reliabilitasnya tinggi, ya, sehingga memang seperti kata kelompok 3 tadi ya bisa menggambarkan kepribadian individu yang sebenarnya, ya. Oke, kelompok 5, tinggal kelompok 5, ya. Di sini ada Stephanie, ada Francisca, Ariel, Belinda, ya, Kevin, Evelyn, Olivia, Jihan, Yunika, ya, silakan menjawab untuk tes subjektif kelemahan dan sekaligus kelebihannya. Oke, saya yang jawab ya Bu. Oke, siapa yang menjadi jubir? Silakan. Ya, silakan. Oke, kelebihannya itu psikolognya itu dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya melalui klien, karena ya dengan pertanyaannya sama observasinya psikolognya bisa lebih fokus ke khusus klien itu kayak gitu. Tapi kekurangannya Ya. itu ada. Oke. Ya. Kekurangannya itu ya bisa ada subjektivitasnya juga dan halo effect kayak gitu. Ya. Bisa ditipu oleh rupa fisiknya. Ya, oke, ya, terima kasih Ariel. Ya, memang ya untuk tes subjektif ya kelebihannya tadi ya psikolognya bisa menggali informasi lain ya yang dianggap penting dari klien, dari individu ya. Tapi memang mengandung kelemahan ya. Ini harus hati-hati ya. Bukan berarti kelemahan ini kemudian nggak bisa diatasi ya. Nah, psikolognya bisa mengalami halo efek, ya, terjadi bias, ya, dan ini juga bergantung pada jam terbang kemampuan interviewer, ya, gitu. Nah, karena masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan, ya, maka biasanya ketika melakukan asesmen psikologi, ya, ini dipadu-padankan, ya, jadi artinya psikolog itu bisa menggabungkan ya menggunakan tes proyektif ditambah tes objektif kemudian plus wawancara ya, dan kadang-kadang juga ditambah juga observasi ya, sehingga diharapkan itu bisa jauh lebih akurat dalam menggambarkan kepribadian individu ya, karena masing-masing kan memiliki kelemahan ya. Nah, itu berusaha diatasi dengan cara menggunakan gabungan ya, proyektif, objektif, subjektif ya. Jadi misalnya untuk proyektif Anda menggunakan yang HTP, DAP tadi ya, kemudian objektif misalnya Anda memilih menggunakan 16 PF plus Anda wawancara ya, gitu. Nah, kalau Anda lihat ya, baik tes proyektif, objektif, subjektif itu kan individunya sendiri yang menjawab ya kan, kliennya sendiri yang menjawab ya. Diminta menanggapi pernyataan misalnya, yaitu kan kliennya yang menjawab sendiri. Wawancara, kliennya juga yang menjelaskan, menjawab pertanyaan dari interviewernya. Demikian juga yang proyektif. Ya, gambar itu kan sesuai dengan keinginan kliennya. Ya, sesuai dengan saya mau menggambar orang yang seperti apa ya, gitu. Ya, jadi jawaban dari asesmen psikologi ini, tes-tes ini, ya, itu berasal dari individunya, kliennya. Makanya, ya, dengan cara yang ilmiah ini, itu lebih akurat menggambarkan kepribadian individu, ya, lebih presisinya lebih tinggi dibandingkan yang misalnya tipologi Kretschmer. Ya, dengan tipologi Sheldon misalnya, ya, atau bahkan ya tentu saja dengan astrologi atau sio misalnya, ya, makanya
kita tidak menggunakan yang pra-ilmiah dan semi-ilmiah. Ya, sudah lewat zamannya. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda dengan gelar psikolog masih menggunakan yang tipologi Sheldon, misalnya, ya please deh, gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak terasa sudah jam 2.40. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, ya belum ada. Nah, saya ingatkan untuk presensi di Bella, ya, dan juga di Bella ada exit card, ya. Nah, Anda isi yang pertemuan 4. Ya, karena kan ini memang seharusnya materi pertemuan 4. Ya, silakan diisi exit card yang pertemuan 4. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu ya. Silakan on cam dibuka kameranya sehingga terlihat wajah Anda yang cantik, yang ganteng. Ya, juga untuk teman-teman SMA Little Sun School, ya. Oke, ya. Oke, ini ada, kalau di layar saya ada 4 halaman ya. Tolong bersabar sebentar, saya foto satu persatu. Oke, ini oke, ini halaman 2. Ya, biar semuanya terlihat. Kemudian ini halaman 3. Oke, yang jaringannya tidak stabil boleh off cam. Oke, dan terakhir halaman 4. Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih ya juga untuk teman-teman dari SMA Little Sun School. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan Anda menikmati perkuliahannya. Ya. Sampai bertemu untuk semuanya ya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak Rama juga sudah hadir. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bu. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Selamat siang.